warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, digabung jadi satu. Mulai berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga anak-anak ibu semua dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan bersemangat seperti biasa. Sekarang, siapkan alat tulis kalian dan kemudian periksa kebersihan yang ada di sekitar. Misalnya ada sampah, silakan diambil dan disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai belajar dibuang ke tempat sampah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis tentang surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai surah Al-Fatihah. Dan sekarang, apakah ada yang tahu kira-kira surat pendek apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, dari video tadi itu adalah bunyi dari surah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentu anak-anak semua sudah pernah mendengarkan sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada yang tahu apa nama surah yang ada pada video tersebut? Ya, betul sekali. Nama surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas, yang mana kita akan mempelajarinya pada hari ini. Dan ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas, yaitu identitas, lafal, dan terjemah surat Al-Ikhlas, dan juga isi kandungan surah Al-Ikhlas tersebut. Adapun tujuan atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak ibu semua mampu membacakan surah Al-Ikhlas dengan tartil. Kemudian, mampu menjelaskan arti dan isi kandungan surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu identitas surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah, diturunkan setelah surah An-Nas dan diturunkan di kota Mekah, jadi termasuk golongan surat Makkiyah. Surah Al-Ikhlas menerangkan tentang penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam bentuk kemusyrikan. Kemusyrikan adalah menduakan Allah atau menyembah Tuhan selain Allah. Misalnya, menyembah patung, meminta bantuan kepada dukun, atau mempunyai jimat. Jadi, Allah itu Esa. Esa itu satu. Jadi, Tuhan di dunia ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan belajar melafalkan dan terjemah surah Al-Ikhlas. Pertama-tama, ibu akan membacakan terlebih dahulu ya, lafal surah Al-Ikhlas. Semuanya perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita baca bersama-sama dengan tartil. Tolong ikuti bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Shadaqallahul azim. Semua anak-anak ibu sudah bisa kan ya? Sekarang kita akan membahas mengenai lafal dan terjemah surah Al-Ikhlas. Sekarang kita akan bahas pada ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua, Allahus Somad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Artinya, Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kemudian ada ayat terakhir, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya ya anak-anak. Masih semangat kan? Ya, bagus, pintar, alhamdulillah ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai isi kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas berada pada urutan surah yang ke-112 dan diturunkan sesudah surah An-Nas. Al-Ikhlas artinya murni atau suci, karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa berarti tunggal atau satu. Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Tuhan itu satu dan yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi pokok dari surah Al-Ikhlas yaitu yang pertama, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala macam bentuk syirik. Syirik itu apa, Bu? Syirik ini artinya menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan zat lain. Sampai sini pembahasan kita tadi mengenai lafal dan terjemah serta isi kandungan surah Al-Ikhlas. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soal. Jadi nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian. Sudah siap menjawab soal? Ya, nomor 1. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Ikhlas artinya. Lalu nomor 2. Surah Al-Ikhlas terdiri dari titik-titik ayat. Nomor 3. Surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah. Dan yang keempat, orang yang berbuat menyekutukan Allah disebut. Dan yang terakhir, terjemah ayat kedua surah Al-Ikhlas yaitu. Ya, alhamdulillah sudah semuanya ya. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Ikhlas. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, digabung jadi satu. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga anak-anak ibu semua dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan bersemangat seperti biasa. Nah, hari ini ibu akan mengulang pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira apakah anak-anak ibu ada yang masih ingat? Kita belajar apa pada pertemuan yang lalu? Oh ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Tentu anak-anak ibu semua sudah hafal kan surat Al-Ikhlas? Ya, pintar sekali. Sekarang, ayo kita coba baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai surah Al-Ikhlas. Dan sekarang, apakah ada yang tahu kira-kira surah pendek apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Dari video yang tadi itu adalah bunyi dari surah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentu anak-anak semua sudah pernah mendengarkan sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada yang tahu apa nama surah yang ada pada video tersebut? Ya, betul sekali. Nama surah tersebut adalah surah Al-Falaq, yang mana kita akan mempelajarinya pada hari ini. Dan ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas, yaitu identitas, lafaz dan terjemah surah Al-Falaq, dan isi kandungan dari surah Al-Falaq tersebut. Adapun tujuan atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak ibu semua mampu membacakan surah Al-Falaq dengan tartil. Kemudian, mampu menjelaskan arti dan isi kandungan surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian nantinya, anak-anak ibu mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Falaq dan terjemahnya dengan benar dan fasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu identitas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya waktu subuh. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Inti dari surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang kita baca bersama-sama dengan tartil. Tolong ikuti bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad,
Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan bahas mengenai lafal dan terjemah surah Al-Falaq. Kita akan bahas pada ayat pertama terlebih dahulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad. Artinya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai isi kandungan surah Al-Falaq. Permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam surah Al-Falaq. Surah yang diturunkan di kota Mekah setelah surah Al-Fil tersebut masuk ke dalam surah Makkiyah. Surah Al-Falaq merupakan surah urutan ke-113, berada di juz 30 dalam Al-Quran dan terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Falaq sendiri memiliki arti waktu subuh atau fajar. Dalam ayat-ayat surah Al-Falaq, sebagian besar ialah doa agar dijauhkan dari segala malapetaka dan hal-hal buruk saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab utama munculnya kejahatan adalah iri hati atau hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Nah, sampai sini pembahasan kita tadi mengenai identitas, lafal dan terjemah, serta isi kandungan surah Al-Falaq. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan ya. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soal. Jadi nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian. Nanti pada akhir pelajaran, kalian foto jawaban kalian, lalu dikirim lewat WhatsApp pribadi Ibu. Paham caranya? Sudah siap menjawab ya? Nomor 1. Surah Al-Falaq adalah salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya. Nomor 2. Surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Nomor 3. Surah Al-Falaq diturunkan setelah surah. Nomor 4. Orang yang hasad adalah orang yang. Nomor 5. Terjemah pada ayat keempat surah Al-Falaq yaitu. Alhamdulillah ya, sudah semua soalnya. Semoga anak-anak Ibu mengerjakannya dengan bersemangat ya. Mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat berharap anak-anak Ibu semua sudah memahami tentang materi surah Al-Falaq yang kita pelajari pada hari ini. Semoga nanti dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.